kita naikkan pujian ini. Terima sukacita sudah, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Come on. Terima sukacita sudah, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita sudah nyata penuhiku. Mari kita bertepuk tangan buat Tuhan kita. Come on. Mari sama-sama kita naikkan pujian ini. Terima sukacita sudah, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora.
kita berekspresi buat Tuhan teman ini ya. Come on. Ayo kita melompat. Siap ya? One, two, three, go. Kesetiaan-Mu Tuhan dalam hidup kami Bapa. Kami percaya Bapa bahwa Engkau Allah yang setia. Engkau tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun Tuhan. Maka dari itu Tuhan kami datang. Kami membawa persembahan kami yang terbaik Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Buat hidup kami Tuhan. Yes. Segalanya tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau
setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Bapa yang setia, Kau Tuhan yang setia. Kami percaya bahwa tak pernah sedetik pun, tak pernah sedikit pun Tuhan Kau meninggalkan setiap kami. Karena kami tahu Engkau hadir di tempat ini. Yes, amin. Kau hadir di sini Tuhan. Kau melingkupi setiap kami, menyertai setiap kami. Terima kasih Tuhan, karena Engkau baik Tuhan. Kau mengasihi kami apa adanya. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Mari semua jemaat Tuhan katakan, tak sedetik pun ku ditinggalkan. Kau hadir di sini, hadir di sini. Datang Roh Kudus, kuasa-Mu bangkitkan. Kau hadir di sini, Kau hadir di sini. Come on church, katakan. Tak sedetik pun ku ditinggalkan. Kau hadir di sini, amin. Kau hadir di sini. Datang Roh Kudus, kuasa-Mu bangkitkan. Kau hadir di sini. Come on church, come on declare. Katakan, tak pernah berbeda. Rather speaking, the Lord is in His place. The Lord is in His place. Come Holy Spirit, guide us awaken. The Lord is in His place. Come on, sing again. The Lord is in His place. Not for a minute. The Lord in His place. The Lord is in His place. The Lord is in His place. Come Holy Spirit, come Holy Spirit, drive us awaken. The Lord is in His place. The Lord is in His place. Come on, mari sembah Dia. Come on, let's worship Him. Come on. You are here, Lord. You are here today. Kau hadir Tuhan. Kau hadir Tuhan. Melawat setiap kami. Memulihkan setiap kami. Menyembuhkan setiap kami Tuhan. Come on, let's worship Lord. Come on. Hallelujah. The Lord is in this place. I'm not enough. I'm not enough unless you come, Lord. Unless you come, will you meet me here again? That's all I want. That's all you are, Jesus. That's all I want. It's all you are. Will you meet me here again? Come on, jemaat saya katakan, I'm not enough.
Sing one more time. Just one more time. I'm not enough. Terima kasih Tuhan untuk setiap kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap kesetiaan-Mu ya Tuhan. Hari ini kami terus diingatkan ya Tuhan betapa Engkau setia ya Tuhan. Sekalipun kami enggak setia ya Tuhan, tapi Engkau tetap setia ya Tuhan. Kalau hari-hari ini Tuhan kami melakukan kesalahan ya Tuhan, ada orang-orang yang meninggalkan kami ya Tuhan, ada keluarga yang meninggalkan kami, atau ada sahabat yang meninggalkan kami Tuhan. Tapi kami tahu ya Tuhan, Engkau Tuhan Allah yang gak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Sekalipun kami jatuh di dalam kesalahan kami, Engkau tetap setia, Engkau tetap ada bersama-sama dengan kami ya Tuhan. Thank you Lord. Terima kasih Bapa surga. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus untuk setiap kebaikan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Jadi berkati katakan amin, 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 amin. Haleluya. Berikan lagi kemuliaan bagi Tuhan yuk. Berikan kemuliaan bagi Tuhan yuk. Haleluya. Silakan duduk saudara-saudara. Selamat hari Minggu dan selamat datang di Gereja Kemuliaan Sion Balikpapan. Kami senang bisa hadir menjumpai Anda kembali di tempat ini dan kami bersyukur. Kami sangat bersyukur bahwa kita semua hari ini boleh ada. Itu semua karena kebaikan Tuhan. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Bisa katakan amin? Amin. Dan kami mau mengingatkan bahwa Gereja Kemuliaan Sion hadir dalam ibadah onsite di jam 11.15 dan ada ibadah online di jam 7 malam. Anda bisa menyaksikan ibadah online kembali di jam 7 malam melalui channel YouTube GKS Balikpapan. Dan kami juga mengingatkan bahwa GKS Balikpapan memiliki cell group yang kami sebut dengan home. Terbagi dengan 3 kelompok, ada home family, dan ada home single, dan tentunya ada home starji atau youth. Anda bisa menghubungi tim greeter atau usher yang setelah ibadah ada di depan jika Anda ingin tertanam di dalam sebuah home. Dan home itu terbagi di tempat masing-masing. Dan kami juga mengundang Anda, bagi Anda yang rindu ingin memberikan perpuluhan atau persembahan. Di tempat ini, di belakang ada box persembahan, Anda bisa mengisi amplop dan bisa meletakkannya di dalam kotak persembahan. Amin. Oke. Saya rasa itu aja pengumuman sepanjang minggu ini. Saya ingin mengajak kita membaca satu ayat Alkitab, tapi sebelumnya saya ingin sharing sedikit. Semalam kami sekeluarga makan malam. Saya, istri dan anak-anak dan adik saya, kami makan di sebuah rumah makan dan kami memarkir mobil kami di seberang rumah makan yang kami datangi. Singkat cerita, setelah selesai makan, anak kami Adriel turun duluan dari tangga rumah makan. Jadi rumah makan itu ada tangganya, turun. Seketika dia terlihat kami, sepertinya dia ingin langsung berlari menyeberangi jalan itu. Spontan naluri seorang ibu berteriak, "Adriel!" Seketika Adriel noleh ke belakang dan dia berhenti. Bisa bayangkan kalau dia nggak diteriakin oleh mamanya, dia bisa lari begitu aja. Kita nggak akan tahu. Mungkin ada motor yang lewat, mungkin ada mobil yang lewat. Adriel menggambarkan kita adalah anak-anak Tuhan. Mamanya yang teriak menggambarkan seorang Bapa di surga.
rasanya Bapak itu nggak pernah memperhatikan kita. Perasaan kita, seringkali kita merasakan bahwa Bapak nggak pernah memperhatikan kita. Tapi sadarkah kita bahwa sebenarnya setiap hari Bapak berkata-kata kepada kita, "Hey boy, lakukan ini boy. Hey boy, lakukan." Tapi seringkali kita nggak pernah mendengar suara itu. Kita mendengar, tapi kita seperti mengabaikan suara itu. Hari ini saya diingatkan satu ayat firman Tuhan. Saya bacakan dan saya undang kita semua bangkit berdiri. Ulangan 31 ayat 6. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan janganlah gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Bisa katakan amin. Firman Tuhan jelas sekali mengatakan bahwa dialah Tuhan yang tidak akan pernah meninggalkan engkau. Dia akan selalu menyertai engkau. Seringkali kita berjalan sendiri dan kita merasa kita sendiri, padahal Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita. Bisa katakan amin. Bisa katakan amin. Sekali lagi saya undang berikan kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih. Tidak. Sikira bahaya rabaka sirebeka ya rababa. Sikira bahaya rabaka sirebeka ya rababa. Sikira bahaya rababa. Come on church, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman pada pagi hari ini, kita mau menyembah Tuhan sekali lagi. Sikira baba, sikira baba. Sikira baba. Kami percaya Tuhan, hadirat-Mu nyata bersama-sama dengan kami di tempat ini. Sikira baba ya rabaka sikira baba. Sikira baba. Sikira baba. Engkau Roh Kudus yang menjamah setiap pribadi kami hari ini Tuhan. Kami percaya tidak ada satu pun yang terlewat daripada jamahan-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Tuhan, kami bersyukur buat kasih-Mu, buat penyertaan-Mu yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Kami begitu merasakan Tuhan, kasih-Mu tidak pernah berkurang-kurang tetapi senantiasa bertambah-tambah di dalam kehidupan kami Tuhan. Apapun yang menjadi keadaan kami Tuhan, Engkau tidak pernah melihat kami di saat kami jatuh, di saat kami mengalami beban berat. Engkau senantiasa Bapa Tuhan yang sama yang mengasihi setiap kami. Biarlah kami Tuhan boleh merenungkan ini. Biarlah kami Tuhan boleh menyatakan ini dalam hidup kami. Bahwa Engkau Allah yang sama, Allah yang memberkati kami, Allah yang mengasihi kami dari dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Kalau sampai hari ini kaki kami boleh ada di dalam gereja ini, kami percaya ada sesuatu yang Tuhan boleh nyatakan bagi setiap kami.
Tuhan berbicaralah pada pagi hari ini. Kami percaya ada sesuatu hal yang Tuhan mau nyatakan bagi setiap kami Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus biar setiap kami Tuhan memiliki hikmat yang daripada Tuhan. Sehingga kami boleh mendengar, sehingga kami boleh mengerti apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kami pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Hamba juga berdoa ya Tuhan. Kau kiranya yang menyembuhkan hamba di balik salib-Mu. Hamba tidak ada apa-apanya kalau tidak bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan sungguh hamba mau nyatakan begitu bergumul untuk hari ini. Aku percaya di dalam nama Tuhan Yesus Engkau yang memberikan kekuatan. Engkau yang memberkati mulut dan bibir hamba Tuhan untuk boleh memperkatakan apa yang Tuhan mau bagi setiap jemaat di tempat ini. Terima kasih Tuhan, kami sudah memilih yang terbaik sama seperti Maria, memilih yang terbaik duduk tenang di kaki Yesus. Demikianlah pada pagi hari ini, kami mau berdiam, kami mau tenang mendengarkan kebenaran-Mu. Berbicara Engkau Yesus, Roh Kudus yang boleh bersama-sama dengan kami, memberikan kami hikmat di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih bagi setiap kita yang siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dengan iman kita boleh katakan, amin. Boleh sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Silakan duduk saudara. Saya sangat bersyukur dan berterima kasih kalau hari ini di detik ini saya boleh berdiri di tempat ini. Gak pernah menyangka dalam hidup saya bahwa saya harus pernah berdiri di sini. Thank you Pastor. Selamat datang di Gereja Kemuliaan Sion bagi setiap kita yang ada hadir pada pagi hari ini. Di ibadah onsite dan juga online pada pagi hari ini. Sebelum saya boleh masuk kepada kebenaran firman pada pagi hari ini, saya mau memperkenalkan diri. Mungkin daripada kita ada 1-2 orang atau mungkin banyak yang belum mengenal saya. Saya memperkenalkan diri saya, nama saya Andri Manurung. Saya memiliki istri 1 saja dan memiliki putri 1. Dan istri saya ada di depan juga yang setia menemani saya. Di dalam suka dan duka dia senantiasa ada bersama-sama dengan saya. Amin. Dan anak saya juga masih umur 10 tahun namanya Mikaela. Kami bersyukur. Terima kasih. Berumur 10 bulan, sorry. Mohon maaf. Terima kasih buat remindernya. Saya sebelum masuk di dalam khotbah pada pagi hari ini, saya mau menyaksikan apa yang benar-benar saya alami di dalam gereja ini. Saya mau katakan hari ini salah satu hal yang sangat bersyukur di dalam hidup saya adalah saya boleh bawa Tuhan, Tuhan menuntun saya boleh ada di dalam gereja ini. Itu salah satu hal yang sangat luar biasa yang boleh saya alami. Karena 2017 tahun yang lalu, di November 2017, saya baru pertama kali ada di dalam gereja GKS Balikpapan. Tepatnya di bulan November, kalau kita hitung flashback ke belakang mungkin 4 dan menjalani 5 tahun gitu. Tahukah saudara bahwa di satu ketika saya pertama kali ini baru saya ingat ketika jadwal ini boleh ada. Waktu itu ketika pertama kali saya datang, saya selalu saya selalu duduk di sebelah sana. Saya nggak pernah berani duduk di depan ini, tapi saya selalu berduduk di belakang sana gitu. Satu hal aku masih ingat dulu apa yang Pastor Daniel boleh bagikan tentang identitas kita sebagai anak di dalam gereja ini. Waktu itu saya bilang sama Tuhan, mungkin ini bahasa yang sangat sederhana, mungkin ini sesuatu doa yang simple, yang sederhana banget. Waktu itu saya katakan sama Tuhan, Tuhan saya percaya suatu saat nanti saya ada boleh berdiri di tempat ini. Saya sampai merinding saudara. Saya ingat waktu itu saya berdoa, Tuhan suatu ketika saya akan ada di tempat ini. Saya berdoa itu dan hari ini Tuhan boleh jawab itu, puji Tuhan. Boleh berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Thank you. Khotbah saya akan dimulai dengan ini. Tema gereja kita di bulan November ini benar-benar menjadi rema, benar-benar menjadi perenungan buat saya pribadi. Karena tema kita di bulan ini adalah berbicara tentang mental health atau kesehatan mental. Dan saya mau beri judul khotbah saya pada pagi hari ini, bicara tentang it's okay to be not okay. Saya ulangi sekali lagi, judul khotbah saya pada pagi hari ini berbicara tentang it's okay to be not okay. Mungkin dari setiap kita ada yang berpikir, apa sih judulnya kok it's okay to be not okay. Oke, saya terjemahkan dengan bahasa yang sederhana. Gak apa-apa kalau kita dalam keadaan yang gak oke gitu. Mungkin di dalam hati kita apa sih maksudnya it's okay to be not okay. Tapi mau saya katakan kalau Anda bertanya-tanya, kalau Anda mungkin berkata itu apa sih it's okay to be not okay. Tunggu dulu, sabar dulu. Penasaran Anda akan dimulai dari saat ini. Ya seperti itu ya. Oke.
Kalau saudara di dalam ibadah yang datang hari ini mungkin di dalam keadaan gak oke, gak ada dalam keadaan baik, saya mau katakan gak apa-apa. Oke ya? Kalau ada saudara-saudara semua yang ada hadir pada pagi hari ini di dalam gereja ini, kalau mungkin kita di dalam keadaan gak baik-baik hari ini, kondisi kita lagi gak baik hari ini, saya mau katakan bahwa gak apa-apa. Kenapa gak apa-apa? Mari kita belajar. Boleh sama-sama katakan amin? Thank you. Coba ngomong di sebelah kanan Bapak Ibu, boleh katakan gak apa-apa, bersabar ini ujian seperti itu. Coba dulu. Gak apa-apa, bersabar ini ujian seperti itu ya. Mari kita sama-sama lihat apa yang tertulis di Alkitab saudara dan saya. Masih sama ya Alkitab saudara, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, ada amin? Amin. Sebagai bukti bahwa bagaimana Yesus pada waktu itu juga mengalami keadaan atau kondisi yang gak baik. Yang gak lagi oke gitu. Yang relate dengan apa yang kita alami hari-hari ini. Kalau kita baca keseluruhan perikop ini berbicara tentang kisah di mana Yesus dan ketiga muridnya ada di Taman Getsemani. Di Taman Getsemani ini ada 3 murid Yesus yang Tuhan pilih bersama-sama dengan Yesus datang ke Taman Getsemani. Yang pertama ada Simon Petrus, yang kedua ada Yakobus, dan ketiga ada Yohanes. Jadi percayalah bahwa di sini kejadian ini memang terjadi di Taman Getsemani. Tetapi pagi-pagi hari ini saya mau sampaikan ini bukan saya mau menyampaikan apa yang terjadi, maksudnya apa yang terjadi di Taman Getsemani, atau saya nggak lagi menceritakan tentang taman di Getsemani atau mungkin apa tanaman yang ada di Getsemani. Bukan itu yang mau saya ceritakan pada hari ini. Percayalah bahwa saya tidak menceritakan bahwa apa keadaan di Taman Getsemani. Mari kita lihat di perikop ini juga sangat jelas apa yang Yesus alami pada waktu itu. Dengan cepat kita baca Alkitab kita yang tertulis di Markus 14 ayat 32 sampai dengan 38. Markus 14 ayat 32 sampai dengan 38. Dan yang ketiga dikatakan lalu sampailah Yesus dan murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Kata Yesus kepada murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku berdoa. Dia yang ke-33, dan ia membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes sertanya. Ia sangat takut dan gentar. Saya ulangi sekali lagi, ia sangat takut dan gentar. Ayat 34 dikatakan, lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah, kata Yesus. Ayat 35, ia maju sedikit, merebahkan diri ke tanah dan berdoa supaya sekiranya mungkin. Yesus berkata sekiranya mungkin saat ini lalu daripadanya. Ayat 36 katanya, ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki. Saya ulang sekali lagi, tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki. Ayat 37 dikatakan, setelah itu ia datang kembali dan mendapati ketiganya sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, Simon, sedang tidurkah engkau? Tidakkah engkau sanggup berjaga-jaga 1 jam? Tuhan berkata bahwa tidakkah engkau sanggup berjaga-jaga 1 jam? Mungkin boleh ditampilkan slide yang gambar yang ini saya coba searching di internet ya, bagaimana saya lagi mengekspresikan bagaimana perasaan Yesus, bagaimana waktu itu Yesus lagi berdoa di Taman Getsemani. Kiranya gambar ini boleh mengekspresikan dengan benar apa yang Yesus boleh alami pada waktu itu. Ini saya kira-kira saja. Dan slide yang kedua. Di slide yang kedua ini, kenapa saya ambil slide kedua ini? Di ayat yang ke-35 dikatakan merebahkan diri ke tanah dan berdoa supaya sekiranya mungkin saat itu lalu daripadanya. Jadi ini ekspresi saya lagi flashback, saya ada di situ dan saya boleh melihat bagaimana ini saya ekspresikan ya. Jadi saya bukan ada bersama dengan Yesus pada waktu itu, tetapi saya mau mengekspresikan ini bahwa kejadian itu adalah ketika Yesus berdoa, seperti inilah ekspresi Yesus ketika itu. Karena ini menggambarkan bagaimana hati Yesus waktu berdoa di Taman Getsemani gitu.
Jadi benar-benar karena dia ngalamin guncangan yang luar biasa, dia mengalami hati yang gak enak seperti itu, kondisi yang gak baik, dia mengalami kekhawatiran yang luar biasa, dia mengalami yang namanya ketakutan yang luar biasa. Dari apa yang Yesus alami pada waktu itu, saya pribadi belajar banyak ketika baca ayat per ayat dan renungkan ini, saudara. Tahukah saudara bahwa Yesus juga pernah ngalamin hal yang demikian? Saya sampaikan dari di awal bahwa ketika kita mungkin yang datang hari ini boleh mengalami sesuatu hal yang gak baik, kita mengalami bahwa kita lagi dalam pergumulan yang luar biasa, mungkin kita lagi mengalami sesuatu hal yang gak baik, mungkin kekhawatiran yang luar biasa, mungkin setiap orang-orang yang kita kasih meninggalkan kita. Saya mau sampaikan pada pagi hari ini bahwa Yesus juga pernah mengalami rasa kecewa, Yesus juga mengalami yang namanya rasa khawatir, Yesus juga mengalami yang namanya rasa takut sampai dia berkata seperti mau mati rasanya. Jadi kalau saudara-saudara di sini lagi ngalamin sesuatu, saya mau sampaikan bahwa gak apa-apa. Tapi tunggu dulu di sini, khotbah saya gak berakhir di sini, nanti ada penjelasannya lebih lagi. Ada amin? Amin? Oke, thank you. Apa yang Yesus ajarkan bagi saudara dan saya melalui peristiwa ini? Kalau kita ingat Pastor Daniel, saya pinjam Pastor khotbah minggu kemarin. Kalau kita ingat Pastor Daniel kemarin ada sampaikan di dalam sharing khotbahnya. Sebagai orang Kristen, sebagai anak-anak Tuhan, mungkin kita banyak didoktrin atau mendengar bahwa sebagai anak Tuhan iman kita harus kuat, kita harus luar biasa, apapun keadaan kita, apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita harus kuat, kita harus tangguh, jangan tunjukkan kelemahan kita. Dan saya katakan seharusnya memang demikian. Tetapi yang menjadi perhatian saya pribadi ketika merenungkan kebenaran ini adalah, saya katakan tidak ada yang salah dengan itu. Saya katakan sekali lagi, enggak ada yang salah dengan itu. Seharusnya kita sebagai anak-anak Tuhan, kita memang harus luar biasa. Karena Tuhan kita punya Bapa yang sangat luar biasa. Tapi ada satu hal yang Tuhan ingatkan di dalam diri saya, Roh Kudus ingatkan di dalam diri saya, bahwa ketika kita memang mengalami keadaan yang tidak baik, mungkin kita mengalami, saya katakan bahwa setiap kita mungkin pernah mengalami sakit penyakit, mungkin kita juga mengalami yang namanya kecewa, mungkin kita juga mengalami di dalam pekerjaan kita ada masalah kesulitan yang luar biasa. Dan juga ketika mungkin usaha kita tidak profit, apakah kita masih tetap berkata bahwa saya luar biasa? I'm okay seperti itu. Tapi banyak hal yang kita ajarkan bahwa setiap kita anak-anak Tuhan harus berkata luar biasa, dan luar biasa. Saya katakan tidak ada yang salah dengan itu. Tapi ketika keadaan itu tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, banyak daripada kita berkata, apa kabar? Saya luar biasa. Apa kabar? I'm good, seperti itu. Tapi kenyataannya di dalam diri kita lagi struggle luar biasa. Kita lagi punya masalah yang luar biasa. Bukankah terkadang kita membohongi diri kita sendiri seperti itu? Saya percaya bahwa ketika apa yang kita perkatakan itu mengandung kuasa. Saya setuju dengan ini. Tapi saya percaya dan saya Tuhan ingatkan yang menarik perhatian saya adalah, bukankah kita lebih baik jujur dengan apa yang kita alami hari-hari ini? Karena kalau kita tidak jujur dengan apa yang kita alami hari-hari ini, bagaimana Tuhan boleh bekerja di dalam kehidupan kita? Kita butuh kejujuran yang luar biasa. Kita harus butuh kejujuran kepada Tuhan bahwa Tuhan, kalau memang kondisi saya enggak oke, ya I'm not. Kalau kondisi saya tidak oke, ya katakan I'm not okay God. Saya enggak dalam keadaan baik Tuhan. Kalau memang kita di dalam keadaan baik, ya katakan saya dalam keadaan baik. Ketika kita mungkin mengalami masalah, ketika mungkin seperti tadi saya sampaikan, 1-2 yang sebagai contoh kita mengalami sesuatu yang enggak baik, kita lebih baik kita boleh jujur sama Tuhan, kita katakan Tuhan, I'm not good. Saya enggak baik Tuhan, keadaan saya lagi enggak baik seperti itu. Setuju dengan saya, amin. Terima kasih banyak. Saya pribadi yang ada berdiri di tempat ini juga pernah mengalami ini. Karena saya pernah mengalami ini, saya berani boleh menyampaikan ini, boleh mengkhotbahkan ini, boleh sharing tentang apa yang boleh saya alami pribadi. Tetapi ketika mempersiapkan khotbah ini, salah satu hal yang diingatkan oleh Tuhan kepada saya pribadi bahwa ketika saudara boleh catat ini, ketika kita jujur dengan apa yang kita alami kepada Tuhan, disitulah waktu di mana Anda akan menerima kekuatan yang baru. Boleh katakan amin?
Sebab justru di dalam kelemahan kita, kuasa Tuhan menjadi sempurna. Saya ulang sekali lagi, ketika kita jujur dengan apa yang kita alami kepada Tuhan, disitulah waktu di mana Anda akan menerima kekuatan yang baru, sebab justru di dalam kelemahan kita, kuasa Tuhan menjadi sempurna. Selain kita datang, yang paling pertama ketika kita memang ngalamin, sebelum nanti saya masuk kepada khotbah saya tentang menjelaskan ini, saya mau sampaikan di awal ini bahwa selain kita datang kepada Tuhan, dukungan dan orang-orang yang ada di sekitar Anda juga penting. Itulah pentingnya makanya kita berkomunitas, itulah pentingnya makanya firman Tuhan katakan lebih baik 2 orang daripada 1 orang. Amin? Setuju ya? Nah, begitu pentingnya dukungan orang-orang yang ada di sekitar kita, oleh karena itu dikatakan bahwa, saya katakan tadi bahwa lebih baik 2 orang daripada 1. Yang menjadi pertanyaan buat kita yang hadir pada pagi hari ini, kenapa anak-anak Tuhan begitu sulit untuk terbuka ketika dalam keadaan terpuruk, mungkin dalam keadaan yang gak baik, mungkin dalam keadaan yang tidak sesuai dengan apa yang kita kita alami. Kenapa banyak anak-anak Tuhan itu yang sulit untuk cerita dengan orang lain? Mudah-mudahan dua poin ini bisa mewakili apa yang boleh saya sampaikan pada pagi hari ini. Kiranya ini bisa juga kita terima dengan baik. Yang pertama adalah jangan-jangan sesama anak Tuhan Anda tidak menjadi sama seperti apa yang dilihat. Jangan-jangan sesama anak Tuhan Anda tidak menjadi sama seperti apa yang terlihat sehingga Anda takut untuk terbuka dengan orang lain. Oleh karena itu, jujurlah kepada orang yang Anda anggap tepat untuk Anda boleh terbuka. Contoh keluarga Anda, komunitas sel Anda, orang-orang terdekat Anda gitu. Kenapa saya nyatakan di poin yang pertama ini? Mungkin banyak daripada kita, ya saya pribadi juga ngalamin itu gitu. Mungkin saja ya, saya nggak tahu apa yang saudara boleh alami. Tetapi ini saya boleh ambil yang poin yang pertama ini adalah mungkin saja bahwa kita tidak mau terbuka dengan orang lain karena kita merasa bahwa mereka tidak seperti apa yang kita lihat seperti itu. Saya percaya bahwa ada keterbukaan awal daripada pemulihan, amin. Amin. Dan kedua, bisa saja dikarenakan pola pikir kita yang sering diisi dengan doktrin bahwa anak Tuhan harus kelihatan kuat. Anak Tuhan harus kelihatan luar biasa, tidak boleh lemah. Anak Tuhan selalu bilang kita nggak boleh lemah, kita nggak boleh kelihatan kurang di depan orang lain. Saya katakan bahwa kita tetap mengimani bahwa kita adalah orang-orang yang luar biasa karena kita punya Yesus yang luar biasa. Seperti itu. Anda boleh catat ini. Menjadi asli dan apa adanya dirimu itu sangat penting. Menjadi tidak seperti dirimu adalah sebuah keputusan. Saya ulangi sekali lagi, menjadi asli dan apa adanya dirimu itu sangat penting. Menjadi tidak seperti dirimu adalah sebuah keputusan gitu. Jadi saya percaya bahwa ketika kita menjadi asli dimanapun kita berada, banyak orang yang akan senang di sekitar kita seperti itu. Ketika kita menjadi asli, menjadi apa adanya, saya percaya banyak orang yang diberkati ketika ada bersama-sama dengan hidup kita. Kembali lagi dengan peristiwa apa yang Yesus alami di Taman Getsemani. Yesus lagi ngajarin kita, saudara-saudaraku, Yesus lagi ngasih tahu kita bahwa it's okay kalau kamu lagi nggak dalam keadaan baik-baik saja. It's okay, nggak apa-apa kalau kamu mungkin mengalami hal yang nggak enak di dalam hidup kamu, nggak sesuai dengan apa yang kamu mau. Yesus katakan it's okay. Boleh katakan samping kiri kanannya it's okay gitu. Thank you. Mungkin saja Anda pernah kecewa, Anda pernah disakiti orang-orang yang mungkin Anda kasihi. Anda mungkin pernah ditinggalkan orang-orang yang Anda kasihi. Bahkan ada orang-orang yang paling Anda kasihi juga mengecewakan Anda, mengkhianati Anda, dan meninggalkan Anda. Anda lagi dalam rasa, dan juga Anda lagi dalam rasa khawatir dan juga takut. Melalui peristiwa yang Yesus alami di Taman Getsemani, dia lagi mau katakan dan ngajarin kita bahwa it's okay Andri, it's okay Arthur, it's okay Amel, it's okay Anthony, it's okay Kak Elin, dan semuanya kita, it's okay nggak apa-apa ketika kita ngalamin ini. Dan saya percaya bahwa sebagai manusia kita juga pasti akan pernah mengalami hal yang demikian. Sepakat dengan saya, amen? Khotbah saya jujur belum berakhir di sini. Saya katakan bahwa khotbah saya nggak berakhir di sini, tenang, mungkin 1-2 jam ya. Sorry Pastor, nggak sampai 1-2 jam gitu ya.
Khotbah saya tidak berakhir di sini. Ini poin penting dari apa yang ingin saya seringkan ketika lagi dalam keadaan nggak oke. Makanya tadi mungkin kalau kita mungkin nggak setuju bahwa it's okay to be not okay. Ini yang penjelasan kiranya ini boleh yang menjelaskan kepada saudara-saudara semua. Ada satu saja poin yang sangat penting sebagai inti dari sering khotbah saya yang akan saya bagikan pada pagi hari ini. Ketika kita ngalamin semuanya itu, ngalamin yang namanya rasa takut, rasa kecewa, rasa ditinggalkan, rasa lelah dan penuh beban di dalam kehidupan kita. Saya katakan tidak ada jalan lain, tidak ada jawaban lain, dan tidak ada clue ataupun yang lain selain yang namanya kita berserah sama Tuhan. Tuhan gak menjanjikan kepada kita bahwa kita gak pernah mengalami sesuatu hal yang, kita bisa saja mengalami sesuatu hal yang gak baik. Tuhan gak menjanjikan bahwa di dalam hidupmu tidak pernah terjadi itu. Tetapi yang Tuhan janjikan adalah kita harus berserah sepenuhnya kepada Dia. Katakan amin. Poin penting yang pertama, satu poin saja yang akan saya boleh seringkan pada pagi hari ini. Yang pertama adalah berbicara tentang berserah. Semoga pengertian kata berserah yang saya tuliskan dan saya cari-cari dan juga saya kumpulkan menjadi satu ini bisa mewakili apa yang namanya kata berserah. Boleh ditampilkan ayatnya? Boleh tampilkan slide-nya? Berserah ini berbicara tentang mempercayai. Setuju? Amin. Berserah berbicara tentang mempercayakan. Berserah juga berbicara tentang menyerahkan segala sesuatunya dengan penuh, full, tidak setengah-setengah dengan dasar Anda percaya atau trust. Jadi saya sampaikan lagi, berserah itu artinya mempercayai, berserah berbicara tentang mempercayakan, berserah berbicara tentang menyerahkan segala sesuatunya dengan penuh, menyerahkan segala sesuatunya dengan penuh. Full, tidak setengah-setengah dengan dasar Anda percaya atau trust kepada Tuhan. Apa yang Yesus lakukan ketika dia lagi ngalamin yang namanya kecewa, dia lagi ngalamin namanya ketakutan, dia lagi ngalamin kekhawatiran. Sama seperti halnya yang kita alami, hanya ada satu jalan saya katakan, kita harus berserah kepada Tuhan. Di Markus 14 ayat 35-nya dikatakan ketika kita boleh berserah kepada Tuhan, ketika kita boleh mengalami hal-hal yang gak enak dalam hidup kita berserah dengan Tuhan. Apa sih cara kita untuk berserah sama Tuhan? Kita datang sama Tuhan, kita ngakuin kepada Tuhan, Tuhan bahwa saya lagi keadaan gak baik. Kita katakan kepada Tuhan, kondisiku hari ini lagi keadaan gak baik Tuhan. Alangkah lebih indah ketika kita boleh jujur sama Tuhan. Alangkah boleh indah kita boleh jujur dengan orang-orang yang tepat yang ada di sekeliling kita. Ada amin? Amin. Di ayat 35 dikatakan, ia maju sedikit merebahkan diri ke tanah dan berdoa supaya sekiranya mungkin saat itu lalu daripadanya. Di ayat ini saudara saya belajar bahwa mari kita lihat bagaimana Yesus mengajarkan kita ketika ngalamin semuanya itu. Yesus datang kepada Bapa dikatakan merebahkan diri ke tanah dan berdoa. Hari ini saya tidak mengajak saudara bahwa kita sama-sama rebah di sini, tidak. Saya tidak mengajarkan seperti itu, tetapi hari ini saya mau katakan, Tuhan katakan bahwa merebahkan diri ke tanah dan berdoa. Jadi ketika kita mungkin mengalami hal yang gak baik dalam kehidupan kita, datanglah sama Tuhan. Datanglah sama Tuhan, berdiam diri sama Tuhan dan berdoa sama Tuhan. Kalau memang perlu dan penting kita boleh ngomong kepada sekitar kita, bicaralah. Gak ada yang salah gitu. Tapi yang paling penting dan yang terutama adalah kita datang kepada Tuhan, kita berdoa, kita berserah kepada Tuhan. Kita sampaikan apa yang kita rasakan kepada Tuhan. Saya percaya ada pemulihan di situ. Amin. Amin. Mungkin tampilkan ini, gambar yang ini tadi yang saya sampaikan ini adalah Yesus gak bilang dia gak pernah takut. Di dalam kebenaran ini Yesus bilang dia gak pernah takut. Yesus gak pernah bilang bahwa dia gak pernah kecewa. Yesus gak bilang kepada kita bahwa dia gak pernah khawatir. Saya mau sampaikan bahwa Yesus juga mengalami ini, dia pernah khawatir. Yesus juga pernah mengalami yang namanya kekhawatiran, Yesus juga mengalami yang namanya kecewa. Tetapi yang luar biasanya adalah Yesus hari ini, pagi ini lagi memberitahuan kita, mencontohkan kepada kita, meneladankan kepada kita bahwa apapun yang dia alami, apapun yang dia terima, apapun yang dia lagi sedang alami, dia enggak lari kemana-mana. Dia lari dan berdoa kepada Bapa. Dan ini yang terjadi di Taman Getsemani. Saya lagi merenungkan bagaimana Yesus waktu itu ketika jalan ke Taman Getsemani bersama dengan 3 muridnya. Begitu luar biasa ketakutan dia, begitu luar biasa khawatirnya Yesus. Tapi dia tetap
datang kepada Bapa dan berdoa kepada Bapa dan berserah kepada Bapa. Satu hal yang terjadi bahwa kita di Alkitab dicatat bahwa Tuhan nggak menyerah di situ. Karena satu hal yang saya percaya bahwa kondisi waktu itu, waktu di Taman Getsemani adalah titik-titik di mana waktu di mana sebentar lagi Yesus akan disalibkan. Dan begitu gundah-gulananya dia, begitu khawatirnya dia, begitu takutnya dia karena Yesus pada waktu itu masih menjadi manusia gitu. Jadi Yesus masih mengalami yang namanya rasa khawatir, Yesus masih mengalami yang namanya rasa takut. Yesus juga pernah mengalami yang namanya kecewa. Kenapa saya bilangkan kecewa? Karena kalau kita baca di perikop ini dinyatakan bahwa ketika Yesus datang dan berdoa dan selesai berdoa, dia mendapati ketiga muridnya lagi sedang tertidur gitu. Dia lagi keadaan gundah gulana, lagi takut luar biasa, dia berdoa tetapi padahal dikatakan berjaga-jagalah kepada ketiga muridnya. Tapi ketika dia sudah selesai berdoa, dia menemukan ketiga muridnya lagi keadaan tidur seperti itu. Bagaimana kalau kita punya keluarga ya, punya keluarga kita bilang tolong berjaga-jaga ya, tolong jaga, tapi dia nggak menuruti apa yang kita mau, itu pasti kita rasanya seperti kecewa seperti itu. Ketika Yesus berdoa sama Bapa, dia mendapatkan yang namanya kekuatan yang baru sehingga dia mampu berkata, "Ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku, tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki." Saya ulang sekali lagi, tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki. Tetapi janganlah apa yang kau kehendaki, melainkan apa yang kau kehendaki ini adalah, saya katakan ini adalah arti dari kata berserah. Ini adalah arti daripada kata berserah. Yesus tahu dengan benar bahwa yang datangnya dari Bapa itu adalah kekuatan yang baru di dalam dia. Makanya dia datang kepada Bapa, dia berserah kepada Bapa dan dia berdoa kepada Bapa. Karena dia tahu dengan benar bahwa ada kekuatan yang baru di situ. Jadi setiap kita kalau kita ngalamin sesuatu, kita harus tahu dengan benar bahwa ketika kita datang sama Tuhan ada kekuatan yang baru di situ. Ada pemulihan yang baru di situ. Ada kesembuhan yang terjadi di situ. Katakan amin. Anda boleh catat ini, tanda orang yang berserah adalah orang yang setuju bahwa bukan apa yang kita kehendaki itu terjadi, melainkan apa yang Bapa kehendaki terjadi atas hidup kita. Saya ulang sekali lagi, tanda orang yang berserah adalah orang yang setuju bahwa bukan apa yang kita kehendaki itu terjadi, melainkan apa yang Bapa kehendaki terjadi atas hidup kita. Karena saya percaya bahwa yang datangnya dari Bapa adalah semua yang terbaik. Katakan amin. Amin. Kesimpulannya adalah, mungkin boleh saya ajak pemusik semuanya ke depan. Kesimpulannya adalah ketika kita lagi dalam keadaan gak oke, ayat ini sebagai kebenaran yang menguatkan saya pribadi bahwa di Matius 11 ayat 28 dikatakan, boleh sama-sama kita buka Alkitab kita di Matius 11 ayat 28. Saya boleh bacakan, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Saya ulang sekali lagi, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Mungkin saya mau undang sahabat saya juga di sini, Anthony. Saya mau mengilustrasikan apa yang boleh kita alami di dalam kehidupan kita. Ini ketika saya mempersiapkan khotbah ini, ada ilustrasi yang Tuhan ingin saya boleh sampaikan pada pagi hari ini di dalam Tuhan. Ketika kita mungkin di dalam kehidupan kita mengalami masa sulit. Ini Anthony sebagai manusia ya, ini saya katakan sebagai Bapa lah ya, sebagai Tuhan gitu ya. Ini Anthony di sini dia punya pergumulan yang luar biasa. Dia punya masalah yang luar biasa, dia punya kekhawatiran yang luar biasa. Tetapi satu hal yang saya mau katakan bahwa Tuhan itu tetap ada bersama-sama dengan kita. Mungkin ketika Anthony mengalami sesuatu hal yang gak baik, dia mungkin di waktu di mana dia nggak tahu Tuhan ada bersama-sama dengan dia. Tapi pada pagi hari ini apa yang mau sampaikan bahwa Tuhan nggak pernah ninggalin kita sedetik pun. Tuhan ada tetap bersama-sama dengan kita. Yang menjadi bagiannya kita adalah apakah kita menyadari bahwa Yesus ada bersama-sama dengan kita. Saya percaya bahwa ini Anthony ini ketika dia adalah pribadi yang mungkin pernah kecewa. Dia mungkin pribadi yang pernah khawatir, mungkin dia pernah ditinggalkan orang-orang dikasihi dia.
Saya percaya bahwa ketika dia tidak menyadari bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan dia, ini saya sebagai Yesus, saya panggil dia. Dan ketika saya panggil dia dan dia fokus dengan apa yang menjadi masalah dia, saya percaya bahwa dia akan membalik dan mengambil jalan lain. Dia akan berbalik mengambil jalan lain seperti itu. Tapi ketika dia mungkin di dalam masalahnya, mungkin di dalam kekurangannya, mungkin dalam kekhawatirannya, dia menyadari ada Tuhan. Saya percaya bahwa Tuhan gak pernah meninggalin dia. Dan Tuhan senantiasa boleh pegang tangan dia dan berjalan kepada itu. Berjalan. Ini saya umpamakan, ini saya percaya gak mencelakai saya dan sahabat saya. Saya mau sama-sama boleh kita lompat, 1, 2, 3. Ketika kita melompat ini ilustrasinya adalah ketika kita di dalam keadaan gak baik. Ketika kita mungkin mengalami pergumulan yang luar biasa. Kita jatuh kepada dosa. Tuhan adalah Tuhan yang sama tetap menghampiri kita. Tuhan yang sama yang tetap menuntun kita. Tuhan yang sama tetap ada bersama-sama dengan kita. Merangkul dia, membawa dia. Mungkin tangga pertama ini terasa sulit bagi kita ketika kita mengalami keadaan yang gak baik. Saya percaya bahwa mungkin dalam kehidupan kita ada... tangga pertama ini sebagai sesuatu hal yang sangat sulit dalam hidup kita. Tetapi bersama dengan Tuhan kita boleh naik tangga pertama, tangga kedua, tangga ketiga, tangga keempat, tangga kelima. Ketika dia nggak menyadari bahwa Yesus ada bersama-sama dengan dia, ketika dia tidak menyadari bahwa dia berserah sama Tuhan, dia nggak akan lihat bagaimana Tuhan ada di dalam dia. Saya percaya bahwa dia tidak akan sampai kepada tujuan itu. Kalau dia tidak menyadari itu, dia tidak akan sampai di situ. Kalau dia stop di sini, nggak akan ada yang terjadi. Saya percaya bahwa kemunduran, kekecewaan, kekhawatiran itu akan terjadi dalam hidupnya. Akhirnya dia menyalahkan orang-orang di sekitarnya, akhirnya dia menyalahkan Tuhan. Padahal dia nggak menyadari bahwa dia orang yang luar biasa. Dia nggak menyadari bahwa Yesus ada bersama-sama dengan dia. Akhirnya ketika dia menyadari bahwa Yesus bersama-sama dengan dia boleh berjalan dan sampai kepada tujuan Yesus di dalam kehidupannya. Ada amin? Amin. Amin. Silakan. Perlunya kita menyadari dalam kehidupan kita bahwa apapun yang menjadi keadaan kita, percayalah Yesus gak pernah ninggalin kita. Kalau dia harus mati di kayu salib itu sebagai bukti bahwa dia memberikan seluruh hidupnya, dia gak pernah ninggalin kita, dan dia ada bersama-sama dengan kita. Jadi jangan pernah fokus kepada masalah Anda, jangan fokus kepada sakit hati Anda, jangan fokus kepada mungkin usaha Anda yang lagi enggak baik. Tetapi fokuslah bahwa Tuhan sanggup menjadikan segala sesuatu itu baik bersama-sama dengan kita. Ada amin? Dan ilustrasi yang kedua, boleh Kaneta saya dibantu, ada 3 botol aqua ini. Percayalah bahwa ini tidak saya habiskan pada waktu yang sekarang, tapi ini sebagai ilustrasi. Ilustrasi yang kedua berbicara tentang berserah. Ini saya pribadi sangat diberkati dengan apa yang ketika saya berada di dalam home. Ini jujur saya waktu itu tidak dapat wahyuan ini, tetapi ketika kami ada di dalam home, ini salah satu daripada home member leader saya, Ko Halim, boleh menceritakan tentang kata berserah di dalam ilustrasi ini. Oleh karena itu saya mempromosikan jangan sampai enggak berhome ya, seperti itu ya. Karena ada sesuatu yang luar biasa dalam home. Kata berserah itu adalah bahwa kita tadi dikatakan bahwa kita mempercayakan, kita menyerahkan sepenuhnya. Kita menyerahkan sepenuhnya artinya kita tidak memegangin itu. Sama seperti beban ini, ketika kita mungkin ada rasa kecewa, ketika mungkin kita mengalami rasa khawatir, ketika mungkin kita dikecewakan oleh orang, ketika mungkin kita ditinggalkan oleh orang-orang kita kasihi, ketika mungkin orang-orang di sekitar kita tidak pernah mendukung kita, ketika kita pegangin semuanya ini akan terasa berat, saudaraku. Ketika kita pegang ini semua, ini akan terasa berat di dalam kehidupan kita. Ini akan terasa berat di dalam kehidupan kita. Mungkin ini masih boleh saya pegang ya, masih boleh saya angkat. Tapi ketika ini kita pegangin, senantiasa kita pegangin terus menerus, saya percaya bahwa kita akan lelah, kita akan mengalami yang letih lesu. Kita akan berkata bahwa kita tidak akan pernah bisa melihat bahwa Yesus ada bersama-sama dengan kita. Tetapi ketika apa yang terjadi ketika kita menyadari dengan benar bahwa Yesus ada di dalam kita dan kita berserah kepada Yesus. Ketika kita menyadarinya, beban-beban yang ada tadi, ketika Anda khawatir, Anda kasih sama Tuhan Yesus. Ketika Anda ditinggalkan orang, Anda kasih sama Yesus. Ketika Anda mungkin dihanati orang, mungkin diremehkan orang, Anda kasih sama Yesus. Ketika Anda khawatir, Anda kasih sama Yesus. Ketika Anda takut, saudara kasih kepada Yesus. Artinya apa? Bahwa semua beban kita itu ada di dalam Yesus. Dan saya bisa berjalan dengan entengnya. Saya bisa berjalan dengan entengnya. Dan saya bahkan bisa berlari. Saya dan bisa juga naik. Karena apa? Karena satu hal yang saya tahu bahwa beban itu sudah ada di dalam Yesus.
Dia sudah tanggung semuanya di dalam kita. Kalau 2000 tahun yang lalu dia mati menandakan bahwa dia begitu mengasihi saudara dan saya. Ada amin? Amin. Kita bangkit berdiri, kita berdoa. Sikara Bapak. Lagu apa? Lagu yang tadi aja. Lagu yang tadi. Kita mau klip. Sambil menyembah Tuhan, kita mau sama-sama hari ini datang kepada Tuhan. Kita percaya bahwa di hadiratnya ada kelepasan yang luar biasa. Di dalam hadirat Tuhan ada kuasa Tuhan yang tidak terbatas dalam kehidupan kita. Mungkin hari-hari ini kita lagi ngalamin rasa takut. Mungkin kita hari-hari ini dalam mengalami rasa khawatir. Mungkin hari-hari ini kita ditinggalkan orang-orang yang mengasihi kita. Mungkin hari-hari ini kita dikecewakan oleh orang-orang yang ada di dalam kita. Satu hal yang pasti bahwa Yesus ada bersama-sama dengan kita. Bahwa Yesus ada bersama-sama dengan kita. Mari nyatakan pujian ini. Shikira baba baba ya rabaka sirebeka rababa. Sirabara baba 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 baba. Not enough unless you come. You need me here again. Thank you Jesus. It's all I want. It's all you are. You need me here again. I'm not enough unless you come. You need me here again. Was I wrong, Jesus? It's all I want. It's all you are. You need me here again. Mari sama-sama katakan. I'm not enough unless you come. You need me here again. It's all I want. It's all you are. You need me here again. Kami percaya Tuhan, Bapa yang kami kenal, Yesus yang kami kenal ada bersama-sama kami di tempat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Roh Kudus-Mu ada bekerja di tempat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, hari ini kalau kami boleh mendengarkan kebenaran ini, kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus bahwa tidak ada satu kebetulan pun dalam kehidupan kami. Berbicaralah Tuhan secara pribadi bagi setiap kami. Mungkin di dalam kehidupan kami, di dalam perjalanan kehidupan kami, banyak hal yang tidak sesuai dengan apa yang kami boleh mau. Banyak hal yang tidak sesuai dengan apa yang kami inginkan Tuhan. Mungkin kami kecewa, mungkin kami khawatir, mungkin kami takut Tuhan dengan keadaan di dalam kehidupan kami. Tetapi ketika pada pagi hari ini kami boleh dengar kebenaran-Mu, it's okay bahwa Tuhan juga pernah mengalami itu. Tetapi yang menjadi bagian kita adalah apakah kita mau berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Apakah kita mau datang kepada Tuhan dan duduk di kaki salib Yesus. Apakah kita mau terbuka dengan apa yang kita alami kepada Yesus. Karena salah satu hal yang saya percaya bahwa ketika kita terbuka kepada Yesus, saya percaya ada kelepasan yang terjadi, ada kesembuhan yang terjadi. Saya percaya ada pemulihan yang terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Biarlah kiranya apa yang hamba boleh sampaikan ini, itu berasal semuanya daripada Tuhan. Biarlah ini Tuhan boleh jatuh di tanah yang subur. Dan ketika kami pulang, kami tidak sama lagi Tuhan ketika kami datang. Kami boleh membawa kelegaan. Kami boleh membawa kelegaan yang daripada Tuhan. Karena kami tahu bahwa kelegaan itu hanya ada di dalam Engkau. Kelegaan itu hanya ada kami temukan di dalam Yesus satu-satunya dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Hamba boleh saja selesai berbicara, tetapi Roh Kudus tidak akan pernah selesai berbicara bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau yang dipermuliakan nama Tuhan, yang disanjung di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami ucap syukur. Haleluya. Amin.
kita pulang, saya mencoba untuk menyimpulkan apa yang Andri bagikan, bahwa saya pernah bagikan ini di bulan lalu, bahwa langit tuh gak selalu biru. Kadang mendung, kadang mau badai datang, ada hujan deras. Dan itu bisa dialami oleh siapa aja, dialami oleh kita semua. Gak ada satupun kita yang kebal akan hal itu. Tapi yang terpenting adalah pada saat itu terjadi, apa yang harus kita lakukan? Tadi ilustrasinya jelas sekali bahwa kita datang kepada Dia yang jelas, dengan sangat jelas memberikan undangan yang terbuka buat kita semua. Di saat kita letih lesu dan kita beban berat, datang kepada Yesus. Dan selalu sadar bahwa Yesus gak pernah ninggalin kita. Dia ada bersama dengan kita. Sekalipun kita lagi terpuruk, jatuh, kita lagi gila-gilanya kita keluar, ingat dia gak pernah ninggalin kita. Kita mungkin bisa menjauh dari Dia, tapi sesungguhnya Dia gak pernah jauh dari kita. So tangkap ini sebagai rema buat kita pada pagi hari ini. Dan selalu di dalam Tuhan punya berbagai cara untuk bisa ngingetin kita. Kalau hari ini saudara bisa hadir dan menyaksikan ibadah ini secara online, saya percaya Tuhan sedang mengingatkan pada saudara. Dia ada, Dia mengasihi saudara. Katakan amin. Sebelum kita pulang, sekali lagi kita angkat pujian ini. Tak sedetik pun. Tak sedetik pun ku ditinggalkan. Kau hadir di sini. Kau hadir di sini. Datang Roh Kudus. Datang Roh Kudus, kuasa-Mu bangkitkan. Kau hadir di sini. Kau hadir di sini. Kau hadir di sini. Tak sedetik pun. Tak sedetik pun ku ditinggalkan. Kau hadir di sini. Kau hadir di sini. Datang Roh Kudus, kuasa-Mu bangkitkan. Kau hadir di sini. Come on church. Kau hadir di sini. Deklarasikan tak sedetik pun. Tak sedetik pun ku ditinggalkan. Kau hadir di sini. Kau hadir di sini. Datang Roh Kudus, kuasa-Mu bangkitkan. Kau hadir di sini. Kau hadir di sini. So one more time, tak sedetik pun. Tak sedetik pun ku ditinggalkan. Kau hadir di sini. Kau hadir di sini. Datang Roh Kudus, kuasa-Mu bangkitkan. Kau hadir di sini. Kau hadir di sini. Pagi hari ini kami disadarkan kembali bahwa Engkau begitu mengasihi kami. Kau selalu tersedia dalam hidup kami. Kau menyertai setiap kami dan Kau tidak pernah meninggalkan kami. Mungkin ada di antara kami yang meninggalkan-Mu dalam pikiran kami, dalam hati kami. Kami menjauh daripada-Mu Tuhan. Ketika kami gak sadar bahwa Kau hadir dan Kau menyertai kami. Kau hari ini kembali memulihkan kami, menyadarkan kami. Engkau adalah Allah, Bapa yang selalu menyertai setiap kami. Terima kasih untuk pesan-Mu pada hari ini untuk setiap kami Tuhan. Terima kasih untuk kekuatan yang baru, penghiburan yang baru untuk setiap kami. Terima kasih karena Engkau tidak pernah menyerah dalam hidup kami. Ketika kami menjauh, ketika kami jatuh, ketika kami salah, Kau gak pernah menyerah. Kau terus berusaha, berupaya untuk membawa kami kembali. Karena kasih-Mu yang besar buat setiap kami. Ada satu orang pun di antara kami yang luput dari masalah, dari beban berat, dari langit yang gak biru, langit yang lagi badai mungkin. Kau yang memberi kami kekuatan, penghiburan buat setiap kami. Kau ada saat kami jatuh, Kau ada saat kami lemah, Kau ada pada saat kami membutuhkan. Terima kasih Bapak.
Terima kasih Roh Kudus. Kami mau berdoa melepaskan berkat untuk setiap jemaatmu yang hadir pada onsite pada hari ini maupun yang menyaksikan ibadah secara online. Berkat dari Bapa turun atas hidupmu, dalam keluarga, pernikahan, anak-anakmu, anak-anak diberkati Tuhan, keluarga diberkati Tuhan, bisnismu, usahamu diberkati Tuhan, kesehatanmu diberkati Tuhan, keuanganmu diberkati Tuhan, kehidupan kerohanianmu diberkati Tuhan, kehidupan pelayananmu diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Bersyukur untuk Indonesia yang menjadi lebih baik, Balikpapan khususnya menjadi lebih baik, keadaan yang lebih baik. Kami berdoa ini akan terus berlangsung dan pemulihan terjadi secara ekonomi, mengalami pemulihan, di dalam aspek kehidupan mengalami pemulihan. Terima kasih Bapak. Bersyukur juga untuk gereja ini, untuk setiap builders, leaders yang dengan setia terus melayani-Mu Tuhan, bersama-sama tempat ini, membuat ibadah pada pagi hari ini menjadi begitu nyaman buat setiap kami, begitu enak untuk setiap kami untuk hadir, dan juga begitu mudah buat kami untuk kami bisa menyaksikan secara online. Bersyukur untuk setiap builders yang melayani pada hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Jemaat Tuhan, sebelum kita pulang mengangkat kedua tangan-Mu, dan terimalah berkat dari Allah Bapa, melalui putra yang terkasih Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan manis bersama Roh Kudus yang selalu menyertai kita dan selalu mengingatkan kita bahwa Dia selalu hadir dalam hidup kita, mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Dan setiap kita yang diberkati Tuhan, sama-sama dan saya katakan amin, amin. God bless you, happy Sunday semuanya.